Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Jusegita, kelas B, Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan membahas tentang budaya organisasi perusahaan. Bicara tentang budaya organisasi, perusahaan ini dapat membangun dirinya dan memunculkan sebuah jati diri dari keseluruhan anggotanya yang memiliki perbedaan latar belakang, baik kebudayaan, suku bangsa maupun pendidikan yang ditempuh oleh masing-masing anggotanya. Sehingga akan memunculkan identitas perusahaan kepada masyarakat yang luas. Kemudian ada humas atau praktisi humas. PR ini bukan pembuat budaya organisasi perusahaan, akan tetapi mampu membantu pimpinan dalam merumuskan budaya organisasi, kemudian menyusun program komunikasi, baik itu secara internal dan eksternal, seperti merumuskan identitas organisasi atau perusahaan dari media komunikasi. Budaya organisasi ini yang terbentuk dan dikembangkan atau diperkuat atau bahkan diubah memerlukan praktik yang dapat membantu menyatukan nilai budaya anggota dengan nilai budaya organisasinya. Praktik tersebut dapat dilakukan melalui induksi atau sosialisasi, yaitu melalui transformasi budaya organisasi. Kemudian sosialisasi organisasi merupakan serangkaian aktivitas yang secara substantif berdampak kepada penyelesaian aktivitas individual dan keberhasilan organisasi. Antara lain komitmen, kepuasan kerja, dan kinerja. Kemudian sumber-sumber budaya organisasi itu ada 3. Yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas. Yang kedua, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang ketiga, faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Kemudian bagaimana fungsi budaya organisasi perusahaan? Menurut Robbins, yang pertama itu budaya menciptakan pemberdayaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Kemudian yang kedua, budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasinya. Kemudian yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan dari individual seseorang. Yang terakhir, budaya merupakan perekat sosial yang membantu dan mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat. Penciri budaya organisasi perusahaan itu menurut Robbins, yang pertama karyawan inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detailnya. Yang ketiga, bagaimana orientasi hasilnya. Yang keempat, orientasi orang sejauh mana keputusan manajemen dalam memperhitungkan efek pada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Dan yang terakhir, orientasi tim, sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan ke tim-tim dan bukan hanya ke individual saja. Perusahaan ini sangatlah penting perannya di mana dalam menciptakan suatu perusahaan atau organisasi yang efektif. Atau secara lebih spesifik, budaya perusahaan ini dapat berperan dalam menciptakan jati diri dan mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan perusahaan dan menyajikan pedoman perilaku kerja bagi karyawannya. Budaya organisasi perusahaan ini juga digunakan untuk mencapai cita-cita perusahaan yang melibatkan seluruh karyawannya, dan hal ini berupa finansial maupun sosial yang dapat dicapai sehingga baik perusahaan maupun karyawan mendapat kesejahteraan yang baik. Inilah pembahasan saya tentang budaya organisasi perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.